Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam Persekutuan Wanita Online GKI Gading Serpong di dalam Lilin Penolong bulan Maret ini. Puji Tuhan, apapun keadaan ibu-ibu saat ini, kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita, mengasihi kita, memberkati kita. Bahkan anugerah keselamatan telah diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Untuk meresponi semua kebaikan Tuhan, saya ingin mengajak ibu-ibu kita menaikkan pujian Allah itu baik. Menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Bersyukur untuk pemeliharaanmu, bersyukur untuk perlindunganmu, bersyukur untuk semua berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami juga ingin memuji Engkau. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh menjadi penyembahan yang harum dan berkenan kepada Engkau. Bapa, kami juga rindu untuk dikuatkan dan diteguhkan kembali dengan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati Kak Hebron yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu.
Bolehlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, seperti yang kita ketahui, kita sedang memasuki masa-masa menjelang Paskah. Dan sebelum Paskah, tentunya kita memasuki sebuah peristiwa penting, yaitu Yesus disalibkan. Yesus berkorban untuk kita. Ibu-ibu terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema penebusannya selamatkanku, yang akan dibawakan oleh Kak Hebron. Mari kita mempersiapkan hati kita menaikkan pujian menjulang nyata. Atas bukit Allah, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh insan sujud menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Seluruh insan sujud menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang garang merindukan di ufuk timur pagi merekah. Di ufuk timur pagi merekah. Di ufuk timur pagi merekah. Shalom jemaat dikasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Penolong. Saya sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkannya kita memohon hikmat daripada Tuhan. Bapa, jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat memahami, terlebih Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja keluar dari mulut bibirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita akan sama-sama membahas satu firman Tuhan dengan tema penebusannya selamatkanku. Penebusannya selamatkanku diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertengahan kita pada saat ini. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menonton TV atau berita atau membuka di media sosial, sesungguhnya dalam beberapa waktu ini tuh ada satu kata yang yang sedang viral. Kata ini sangat menarik sekali. Ada yang bisa menebak kata ini apa? Kata ini adalah ghosting. Ghosting, ya. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang sudah tahu tentang istilah ghosting ini, apalagi ada beberapa peristiwa yang mencetuskan kata ini. Ghosting itu berasal dari kata ghost. Ghost itu bisa dikatakan hantu, semacam itu ya. Nah, apa itu ghosting? Ghosting adalah sebuah kondisi
di mana seorang pria atau wanita menjalin relasi dengan pasangannya, entah pria atau wanita. Jadi pria atau wanita ini menjalin relasi dengan pasangannya. Lalu mereka ini menjalin relasi yang indah, mereka sudah saling jatuh cinta, sudah saling memberikan sesuatu, sudah menjalin relasi yang indah sekali dalam beberapa waktu. Tetapi tiba-tiba di suatu waktu, salah satu pasangannya meninggalkan pasangannya. Meninggalkannya tanpa memberikan alasan yang jelas. Tahu-tahu menghilang saja. Pergi, meninggalkan relasinya dengan pasangan. Kalau ditanya kenapa, ya saya sudah nggak mau saja. Ya saya sudah dapat sesuatu hal dari dia, ya sudah cukup bagi saya mau pergi. Tapi dia nggak beri penjelasan. Nah itulah disebut sebagai ghosting. Ghosting itu sudah lagi sayang-sayangnya, tahu-tahu ditinggal hilang dan tak memberi alasan. Nah jemaat dikasih Tuhan, kalau kita di-ghostingin rasanya gimana ya? Tentu sakit ya. Apalagi kalau anak-anak kita di-ghostingin, tentu kita mungkin marah dengan hal itu. Tapi waktu saya membaca berita ini, saya tuh berpikir sesuatu, ibu-ibu sekalian, tentang hal ghosting ini. Mungkin dalam kita menjalani spiritual kita, kehidupan spiritual kita tuh seringkali ghostingin Tuhan. Kita deket sama Tuhan, kita menjalin relasi sama Tuhan. Kita mau berkatnya Tuhan. Kita mau deket sama Tuhan, berkatnya kita terima banyak. Tapi di suatu waktu, tiba-tiba kita tuh menghilang dari Tuhan. Tanpa sebab, tanpa penjelasan, kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, kalau kita pikirkan sama-sama, bagaimana perasaan Tuhan kalau ditinggalkan sama orang yang dia kasih? Tentu hati Tuhan pasti sakit. Cuma dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu ingin menjalin relasi yang indah bersama dengan kita. Dari mana saya tahu itu? Dari Alkitab tentunya. Karena Tuhan tuh ingin sungguh-sungguh dekat dengan kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tuh ingin menjalin relasi yang intim dengan manusia. Tapi karena kesalahan manusia tuh jatuh dalam dosa dan terpisah dari Allah. Tapi keterpisahan itu tidak membuat kasih Allah itu berkurang kepada manusia. Maka dari itu Allah merencanakan sebuah penyelamatan yang indah bagi umat manusia yang dikasihinya. Untuk itulah Allah itu mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus yang paling dikasihi, untuk turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, untuk mati menggantikan manusia. Dengan cara pengorbanan Kristus itulah manusia itu bisa diselamatkan dan relasi antara manusia dengan Allah itu dipulihkan. Ibu-ibu sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya itu merupakan ada satu benang merah yang menjadi satu tema khusus di dalam Alkitab, yaitu apa? Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Dia begitu mencintai manusia kok. Makanya kalau kita lihat teks-teks Alkitab semua ngomong, bagaimana Allah itu ingin menyadarkan manusia. Loh, aku itu mencintai kamu. Tapi seringkali manusia itu tidak tahu diri. Bahkan melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, ghostingin Tuhan. Padahal Tuhan itu ingin menjalin relasi bersama dengan manusia. Cuma dikasih Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh paham bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita? Sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan dan memperingati pengorbanan Kristus di dalam Jumat Agung dan juga di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mengerti esensi itu atau belum? Kalau kita sudah mengerti, seharusnya kita tuh sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Kita melihat ya dari Paulus ngomong begini ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Hidupnya itu dekat dengan Tuhan, makanya hati dia, hidup dia itu dikuasai oleh kasih Kristus. Karena dia tahu Tuhan itu ingin menjalin relasi dengan dia.
Bahkan di ayat selanjutnya Paulus ngomong gini, karena kami telah mengerti. Wah, ini satu kalimat yang penting sekali. Karena kami telah mengerti. Jadi Paulus tuh paham benar apa keinginan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yaitu Paulus itu tahu bahwa pengorbanan Kristus itu di kayu salib untuk apa? Supaya manusia itu dekat sama Tuhan. Paulus ngomong, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Paulus tuh paham pengorbanan Kristus itu telah menyelamatkan semua manusia. Maka dari itu, hatinya dia dipenuhi dengan kasih Kristus. Karena dia sungguh-sungguh menyadari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Wah, ini adalah satu hal yang indah. Sekarang pertanyaannya, kita sudah benar-benar mengerti belum pengorbanan Kristus? Paulus sungguh-sungguh paham, makanya dia tulis surat-surat ini dengan sangat baik bagaimana tentang pengorbanan Kristus dan bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh mengasihi manusia. Kenapa saya mempertanyakan apakah kita sudah mengerti atau belum? Karena dengan pemahaman yang benar, itu akan menghasilkan tindakan yang benar. Saya ulang, pemahaman yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, bertindak segala sesuatu di dalam dunia ini, itu tuh pasti kita punya landasan pikiran tertentu, bukan? Karena otak kita ini tuh mengatur segala sesuatu. Jadi, kalau kita punya pemahaman yang benar, saya yakin dan percaya itu bisa menolong kita memiliki hidup yang benar. Kayak Paulus bilang, kami ini telah mengerti pengorbanan Kristus. Karena dia mengerti apa selanjutnya yang Paulus nyatakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya, perhatikan, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus paham bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Supaya semua orang yang telah ditebus oleh Kristus. Hidup itu bukan untuk dirinya lagi, tapi untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Itulah yang Paulus pahami. Dan ketika Paulus memahami hal itu, kalau kita memperhatikan, seluruh hidup Paulus itu dia serahkan sama Tuhan. Semenjak dia bertobat dari perjalanan dia ke Damsyik, sampai titik darah penghabisan kematiannya, dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia ingin memuliakan nama Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Korintus 5 dan 6, Paulus itu menjelaskan bagaimana dia itu berjuang, berjerih payah untuk dia itu bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Landasannya apa? Landasannya ayat 14 dan 15. Karena kami telah mengerti bahwa hidup kami itu seharusnya untuk Tuhan. Dan Tuhan yang hidup di dalam diri kami. Wah, ini sebuah pernyataan iman yang penting sekali, ibu-ibu sekalian. Sekarang masalahnya adalah, apakah kita itu bisa meneladani Paulus? Di dalam kita menjalani hidup ini, segala sesuatu yang kita lakukan, apakah landasannya? Karena kita paham bahwa hidup kita ini seharusnya untuk Tuhan. Bahwa hidup kita ini seharusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan itu Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Apakah kita sudah sungguh menyadari pengorbanan Kristus? Dan apakah kita sudah menghidupi pengorbanan Kristus? Karena kebenaran itu saja tidak mengubahkan. Kebenaran yang dilakukan itulah yang mengubahkan. Karena kalau kita cuma tahu, nggak ada bedanya kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Yang cuma tahu, tapi mereka itu tidak sungguh-sungguh menghidupi. Dan mereka itu adalah orang yang paling dikecam oleh Tuhan di dalam Alkitab. Penting sekali, kita nggak cuma tahu, tapi kita hidupi bahwa hidup kita ini seutuhnya untuk Tuhan. Perhatikan, seutuhnya. Tuhan tuh nggak minta sebagian, Tuhan minta seluruh hidup kita. Makanya Alkitab mencatat begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Kalau kita simpulkan itu, bukankah Tuhan meminta seluruhnya? Otak itu yang mengatur segala sesuatu, hati dan jiwa itu lambang dari segala sesuatu di dalam diri kita, dan kekuatan itu segala effort kita. Bukankah itu adalah sebuah intisari bahwa Tuhan itu menginginkan seluruh hidup kita? Perhatikan, Tuhan inginkan seluruh hidup kita. Coba ya, kita sekarang kita berandai-andai ya. Tentu kita ingin menjalani relasi yang indah dengan suami kita, betul ya? Ibu-ibu ingin menjalani relasi yang indah dengan suami ibu sekalian. Lalu suami ibu ngomong begini, sayang,
Saya itu mencintai kamu 99,99%. Banyak gak ibu-ibu? Lu banyak. Banyak sekali. Tapi pertanyaannya, apakah kita fokus kepada 99,99% itu? Saya yakin enggak. Kita akan fokus kepada mana ya? 0,01% itu kemana? Kok kamu enggak mencintai aku 100% toh? Gitu loh. Atau misalnya suami ibu ngomong begini, sayang, aku akan mencintai kamu 365 hari atau 366 hari ya. Saya akan mencintai kamu dengan penuh. Tapi di dalam 365 hari itu saya hanya minta 2 jam saja. 2 jam. 2 jam. Saya ingin makan malam bersama dengan mantan kekasih saya. Tapi tenang, 365 hari yang lain saya untukmu. Tapi saya hanya minta 2 jam saja saya dengan mantan kekasih saya. Apa yang akan ibu-ibu pikirkan? Tentu ibu-ibu kan marah, bukan? Lu ngapain kamu masih hubungan sama dia? Kamu masih ada perasaan sama dia? Enggak boleh. Tentu kita akan begitu begitu bukan? Karena kita enggak mau. Ya. Sekalipun 365 hari dia sudah berikan sama kita, tapi 2 jam saja itu bisa mencederai 365 hari yang dia sudah berikan kepada kita. Kalau kita saja tidak mau suami kita memperlakukan itu kepada kita, Tuhan terlebih lagi. Tuhan tuh ingin seluruh hidup kita hanya untuk dia. Seluruh hidup kita. Nggak sebagian, seluruh. Nah, bagaimana kita mewujudkan pengorbanan Kristus itu di atas kayu salib di dalam kehidupan kita? Kita perlu sadar bahwa Tuhan itu mencintai kita. Dan karena pengorbanannya kita bisa diselamatkan. Sehingga kita bisa menjalin relasi yang indah dengan Tuhan. So, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kita harus mengevaluasi bagaimana relasi kita dengan Tuhan dalam beberapa waktu ini. Ya, ibu-ibu sekalian, sekarang lagi masa Prapaskah ya. Masa Prapaskah itu adalah masa yang sangat indah sebenarnya untuk kita menyelami pengorbanan Kristus. Cobalah baca ayat-ayat di mana Yesus itu berkorban bagi kita. Dan renungkan. Karena kalau bukan Kristus yang mati, seharusnya kita yang mati. Mari kita merenungkan, kita mengevaluasi kerohanian kita. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Yang kedua adalah kita terus belajar untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan apa? Yang pertama ya, hubungan intim. Hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan personal. Jadi dengan kita dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan spiritual kita bersama dengan Tuhan. Sudahkah kita menyediakan waktu untuk kita tuh berbicara dengan Tuhan 4 mata? Sudah tuh. Yang ketiga, biarlah kita itu menjadi representasi Kristus. Artinya, hidup kita itu dikuasai oleh kasih Kristus dan hidup kita itu hanya untuk Kristus. Seperti Paulus, dia itu mendedikasikan hidupnya untuk Kristus sehingga dia itu pelayanan ke banyak tempat untuk menyebarkan kasih Kristus. Sehingga orang tuh lihat dia. Ketika orang lihat dia, orang itu melihat Kristus di dalam dirinya. Karena tadi ayat 15, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk hidup untuk dirinya, tapi dia yang telah mati dibangkitkan bagi mereka. Artinya, seharusnya hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Sekarang pertanyaan begini, waktu kita lagi pandemi begini di rumah, pertanyaannya, waktu orang rumah ya, entah anak, entah suami, entah ya mertua, orang tua, keluarga kita, waktu keluarga kita lihat kita, mereka tuh lihat Tuhan, atau mereka tuh melihat kebalikan dari Tuhan? Tuhan dibalik hantu, ya seperti ghosting tadi ya. Apakah mereka melihat Tuhan dalam diri kita? Kalau belum, kita perlu evaluasi. Ada apa dengan diri kita? Kalau kita ini mencintai Tuhan, seharusnya hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bagaimana? Seharusnya kita penuh kasih. Sama suami kita ngomong dengan kasih. Sama anak kita sabar. Sama anak kita mendidik dengan baik. Kita melayani dengan baik. Kita menunjukkan ya bagaimana pengorbanan Kristus itu mendorong dan menolong kita untuk kita tuh bisa mengasihi orang-orang di rumah kita. Wah, kalau kita melakukan hal itu ya, saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati dengan anugerahnya yang berlimpah-limpah bagi setiap orang yang bersandar dan mengandalkan Dia.
So, bagaimana kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyelami pengorbanan Kristus? Apakah hidup kita sudah seutuhnya hanya untuk Kristus? Mari sama-sama kita merenungkan di dalam waktu-waktu ini, secara khusus di dalam masa-masa Prapaskah ini. Mintalah anugerah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin merasakan Tuhan. Aku ingin kami itu dipeluk dengan kasih-Mu. Seperti Paulus menyatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Mintalah itu kepada Tuhan. Kalau kita minta, saya yakin dan percaya, Tuhan akan memeluk kita dengan kasih-Nya. Dan kita akan bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal di dalam diri kita. Karena Kristus itu adalah Allah yang hidup, dan Dia akan selalu menjawab doa-doa anak-anak Tuhan yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan iman kita bersama dengan Dia. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur sekali, biarlah kami diingatkan bahwa Yesus itu begitu mencintai kami, dan Tuhan ingin supaya kami itu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Biarlah kami ini sungguh-sungguh membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dan kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi Kristus-Kristus kecil yang boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga Tuhan, kasih Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur akan hal itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh kasih Tuhan begitu besar. Dia rela berkorban untuk kita, supaya kita yang seharusnya binasa karena dosa, kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Di penghujung ibadah ini, saya mengajak, mari ibu-ibu, kita mengisi hidup ini dengan setia melayani Tuhan. Hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu.
Terima kasih Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat, lalu nanti kita juga akan tutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur sekali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami bersatu hati Tuhan secara khusus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami jikalau kami ada sampai hari ini. Secara khusus kami boleh bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam bulan ini. Biarlah Tuhan bertambah usia, bertambah cinta dan takut akan Tuhan, dan ibu-ibu di dalam KW ini juga boleh tetap terus mencerminkan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Hari ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi kesehatan kami. Kami berdoa Tuhan di tengah masa pandemi ini mungkin ada banyak ketakutan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan, sehingga kami boleh tetap terus hidup dengan baik dan kami juga boleh tetap menjalani aktivitas kami dengan baik. Kami berdoa mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang mengalami lemah tubuh, dan jikalau mereka sedang sakit saat ini, entah di rumah sakit atau di rumah, kami mohon Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat mereka, dan biarlah kasih Tuhan terus menghibur dan menguatkan, dan biarlah makanan, minuman, obat-obatan, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan yang tak terkatakan dari anak-anak-Mu. Kami memohon kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami semua. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami pada hari ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus membelah hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah membangun relasi yang intim dengan Tuhan, karena Dia berjanji akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Selamat siang ibu-ibu yang terkasih. Berikut adalah warta Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong edisi bulan Maret 2021. Warta yang pertama, pembahasan materi bab 11 bagi mentor akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Waktu pukul 15.30 WIB dengan tema Hidup adalah Kristus yang akan dibawakan oleh pembicaranya Saudara Hebron Pemasela STH. Mohon para mentor mempersiapkan diri untuk dapat mengikutinya. Warta yang kedua, Lilin Penolong Komisi Dewasa Wanita di bulan April dengan tema Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Waktu pukul 10.00 WIB yang akan diadakan melalui Zoom. Mari bersama segenap jemaat wanita untuk dapat mengikutinya secara bersama-sama melalui Zoom dengan secara online. Demikian Warta Komisi Dewasa Wanita GKI Gading Serpong. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Shalom.